Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast kita kali ini. Saya Kenindia dari kelas 105 dan saya Kirania dari kelas 28. Kita kedatangan narasumber yang super duper keren banget nih. Ini anak kelas 12 loh guys. Dia jadi juara 1 eligible pertama di sekolah kita. Betul, keren banget gak sih? Betul, keren banget. Jadi kita itu pasti punya banyak impian mau masuk ke perkuliahan mana aja. Terus kita tuh pasti bingung gak sih mulainya dari mana. Nah, kita tuh bakal tanya ke kakak tingkat kita hari ini. Nah, pasti juga kan di kalian ada yang relate banget nih kayak permasalahan-permasalahan yang sering banget terjadi di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan kelas. Nah, kita ini udah kedatangan narasumber dari kelas 12, yaitu Kak Regita. Halo kakak. Apa kabarnya nih kakak? Alhamdulillah, kabar aku baik-baik aja. Gimana nih rasanya diundang ke podcast kita hari ini? Rasanya sih lumayan kaget juga, tapi di samping itu senang juga sih. Keren. Oh ya kak, kita mau mulai dari yang enjoy-enjoy aja dulu ya kak ya. Kita punya beberapa pertanyaan, terutama di pertemanan nih kak. Kira-kira kakak ada kendala gak sih sama pertemanan, atau mungkin seberapa berpengaruhnya pertemanan sama pendidikan kakak gitu? Kalau misal kendala itu, kalau aku sih nggak ada ya, karena aku sendiri yang milih-milih teman sih. Terus kalau misal apakah teman itu mempengaruhi kita, ya itu memang mempengaruhi banget. Kalau misal kita bertemannya sama yang males nih, nah kita jadi ikutan males juga dong. Tapi kalau kita berteman sama yang rajin, jadi kita juga ikutan juga. Iya, pasti bakal kebawa banget tuh, pengaruh dari pertemanan tuh bakal ngaruh banget gitu. Ya. Terus juga nih kak, selama kakak kelas 12 nih, ada gak sih tantangan-tantangan yang kayak, aduh ini pengen banget males-malesan, tapi ingat harus tetap ambis gitu apa gimana? Ya kalau tantangan sih banyak banget ya, terutama tantangan untuk melawan rasa malas. Tuh guys, rasa malas tuh. Itu sih. Iya kayak sering banget kita tuh malas-malasan ya, apalagi kalau dikasih tugas suruh nyatet berbab-bab itu bener-bener capek banget ya kayak. Karena kita tuh siswa pada umumnya gak sih, karena pasti ada rasa males buat ngerjain sesuatu gitu kan ya kayaknya. Betul banget nih guys. Pasti beberapa ada yang relate lah ya, kita ngapain aja. Terus juga kak, kira-kira kakak nih mau masuk jurusan apa nih kalau boleh tahu? Kalau aku ya, rencananya itu pilihan pertama itu aku masuk jurusan biokimia. Lalu untuk pilihan keduanya itu jurusan matematika. Kebetulan dua-duanya itu di satu universitas yang sama, yaitu di Institut Pertanian Bogor. Wow. Siapa nih yang pengen masuk IPB? Aku boleh. Terus kak, gimana sih tips-tipsnya gitu buat kita nih yang kelas 10 kan ngejar nilai itu benar-benar susah banget ya, apalagi kan kita nih gimana ya, masih belum terlalu adaptasi juga, baru-baru banget. Ditambah lagi kita banyak kendala sama tugas. Gimana sih cara ngejar biar tugas tuh tetap nilai lah, lebih ke nilai tetap stabil gitu? Ya, jadi awalnya itu kita tuh harus bisa manage waktu kita. Terus kalau misal untuk nilai itu ya, nah kita tuh harus mulai ambis itu dari mulai kelas 10 semester 1. Jadi kalau misal dari kelas 10 semester 1 nilai kita udah baik, jadi kesananya juga bakal baik juga. Dan peningkatan nilainya juga bakal signifikan juga. Tapi kalau misal kita di awal males-malesan, nanti tuh kesananya juga bakal sulit juga ningkatin nilainya begitu. Tapi aku penasaran nih, gimana sih cara kakak buat manage waktu? Kalau aku sih, kalau misal nugas itu tentunya sebelum deadline, tapi kadang mepet-mepet juga ya. Terus kalau untuk belajar, aku itu sesuai mood aku aja gitu. Aku mau belajar, aku hari ini mau belajar apa enggaknya itu sesuai mood aku. Misal aku lagi males atau capek, kayak ya udahlah, gak usah, jangan dulu. Kalau misal aku lagi semangat nih, ya udah aku belajar. Ini benar-benar relate banget sama kita. Relate banget, bener-bener. Apalagi kan nyatet nih. Aduh itu kalau nyatet gimana kak kalau nyatet gitu? Nyatet sesuatu hal gitu? Kalau nyatet sih aku lebih ke bikin suasana yang nyaman. Nah aku itu biasanya sambil nyiapin cemilan. Terus selain itu juga aku sambil ngedengerin musik. Karena emang benar-benar sengaruh itu. Berarti kakak gaya belajarnya pakai audio juga? Apa sama apa lagi? Ya selain audio juga visual. Tapi lebih condong ke visual. Gimana tuh kak kalau visual? Jadi kalau visual itu kayak kita tuh harus melihat suatu gambar atau tulisan. Terus ada yang menjelaskannya juga. Jadi aku tuh
kayak gak bisa kalau misal ngitung itu bener-bener di otak aku gitu. Jadi aku tuh harus bener-bener ditulis dulu kalau misal menghitung kah atau apa gitu. Jadi harus ada gambarannya juga ya, biar supaya kita juga paham. Terus nih Kak, kan Kakak kalau misal lagi hari libur gitu, pasti kan kayak ya udah tugas-tugasnya pada beres. Kira-kira Kakak ngakuin apa? Apa Kakak ngambis atau mungkin nonton apa gitu? Kalau aku ya, kalau misal moodnya lagi ngambis ya ngambis. Tapi kalau misal lagi gak mood, kayak ya udahlah lakuin hobi aku aja. Kira-kira hobinya apa tuh? Salah satunya ya nonton anime. Oh, wow. Kalau sekarang lagi suka nonton anime apa tuh? Nah kebetulan kemarin aku baru nonton anime, judulnya itu Kusuriya no Hitorigoto. Kalau boleh tahu nyeritain tentang apa ya animenya itu? Jadi kayak tentang orang yang antusias dengan obat-obatan herbal, lalu kerja di sebuah dinasti, kebetulan di bagian buat selir-selirnya gitu loh. Tapi si karakter utamanya itu kerja bersama seorang Kasim gitu, jadi dia tuh karena bisa baca tulis, jadi punya privilege buat dapat pekerjaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan dinasti tersebut. Kalau boleh tahu permasalahan dari si dinasti tersebut tuh apa sih? Banyak sih, kayak misal permasalahan makanan nih. Jadi ada kayak penjahatnya gitu. Terus si yang jahatnya itu pengen ngeracun si selir itu. Kebetulan si pemeran utamanya itu kerjanya itu bagian mencicipi makanan sebelum dimakan oleh selir. Nah kalau misal di makanannya itu ada racunnya, jadi dia tuh langsung kedeteksi sama dia sebelum dimakan sama selir. Tuh, jadi gak apa-apa kalau misalnya kita udah jenuh banget nih sama tugas-tugas, kita tuh boleh refresh pakai nonton atau kayak contohnya Ngelakuin kayak kita hobi. ngelakuin hobi kayak karya kita nonton anime gitu kan. Terus Kakak, selain kesibukan Kakak nonton anime nih, kira-kira apa lagi sih kesibukan Kakak gitu sehari-hari? Kalau kesibukan aku ya, karena di sekolah itu kayak lumayan sibuk juga ya, nugas, terus belajar gitu-gitu. Di rumah itu aku manfaatin waktu buat istirahat aja. Iya. Kalau di sekolah ada kegiatan lagi gak selain nugas sama belajar gitu? Paling waktu kelas 11 ya sama kelas 12 awal itu aku di ekskul. Apa itu Kak ekskulnya? Ekskul kir sama teater sih. Oh, wow. Cocok banget nih sama jurusannya yang MIPA, anak MIPA banget nih, aduh. Kira banget. Nah gimana tuh Kak, selama Kakak jadi ikut ekskul KIR nih, kira-kira ada pengalaman yang mengesankan nggak? Atau Kakak pernah jadi salah satu anggota badan pengurus hariannya gak gitu? Oke, aku cerita dari awal aja ya. Boleh. Jadi waktu SMP itu aku udah tahu kalau misal di sekolah ini tuh ada ekskul yang namanya kelompok ilmiah remaja. Nah, di situ aku waktu masuk SMA langsung ya udah daftar aja sama teman-teman aku. Terus awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan gitu. Jadi teruslah gitu ikutan ekskul gitu. Jadi kecanduan gitu ya. Pasti banyak banget ya Kak yang pas ikut KIR itu yang relate banget sama peminatan Kakak juga ya, MIPA gitu. Terus apalagi berhubungan dengan biokimia. Betul banget. Terus Kak, boleh nggak sih Kakak cerita gitu tentang biokimia secara singkat aja gitu, biar yang lain mungkin ada yang tertarik, jadi mereka bisa tahu gitu. Jadi kalau setahu aku yang aku baca-baca itu, jadi jurusan biokimia itu jurusan yang mempelajari tentang proses-proses biologi atau mekanisme biologi, lalu dikaitkan dengan kimia. Jadi misalnya kayak misal sistem pencernaan. Nah kita di biokimia itu selain di biologinya penjelasannya dijelaskan di bagian kimianya juga. Itu kayak ada zat apa aja sih gitu. Oh, yang berperan ya. Oh, gitu. Tapi aku juga masih penasaran nih, kenapa sih kakak tuh bisa tertarik ke IPB gitu? Kalau aku sih karena di sini tuh banyak banget alumni yang masuk ke IPB. Nah, itu aku jadi termotivasi juga. Betul banget. Oh ya Kak, dan lagi nih, kan Kakak ini kan udah kelas 12 ya, pasti kayak ada rasa, aduh ini teh udah mepet banget, persiapannya harus apa lagi nih selain belajar atau ngerjain tugas. Kakak ada nggak kayak persiapan-persiapan kayak ikut bimbel atau mungkin belajar tips and trick dari YouTube gitu untuk persiapan masuk IPB ini? Kan pasti kayak suka ada tuh persiapan buat SNBP, SNBT gitu kan. Ada nggak Kak?
Kalau misal bimbel itu aku terus terang aja ya, aku nggak ikut bimbel. Jadi aku tuh kalau misal belajar itu lihat-lihat di YouTube gitu, nonton video di YouTube. Terus selain itu juga aku sering latihan soal juga. Terus selain itu juga kalau misal kita lagi scroll reels gitu di Instagram, kan suka ada yang tentang soal UTBK tuh. Jadi nah di situ tuh aku jadi oh ternyata gini soal UTBK, cara penyelesaiannya begini. Gitu. Jadi selain dari YouTube juga aku tahu dari sosial media gitu belajarnya. Kalau buat kita nih kelas 10 kan kita pasti bakal nyiapin buat nanti ke depannya kita juga mau kemana kan. Nah, ada gak sih tips dan trik dari kakak sendiri gitu buat kelas 10 atau kelas 11 yang mau serius ke perguruan tinggi ya? Nah, kalau buat kelas 10 dan kelas 11 yang ngincer eligible nih, kalian pastiin dari kelas 10 itu udah ambis buat ngejar nilai. Karena emang itu penting banget. Dan itu tuh berpengaruh buat nanti jumlah nilai di akhir. Jadi kalau misal kita di awal nilainya udah bagus, udah lumayan tinggi, nah kesananya juga bakal tinggi juga. Kalau misal kita di awal nih biasa-biasa aja, tapi di akhir tinggi, nah itu tuh kayak ngaruh ke jumlah nilainya, bisa aja kalah dari yang lain gitu. Yang di awalnya udah bagus, kesananya makin bagus. Tapi nih Kak, kan kita tuh mau ningkatin nilai ya. Gimana tuh caranya Kak? Soalnya kan kita teh kelas 10 teh gimana ya? Masih benar-benar gimana ya ini teh kalau misalkan kita tuh kan kadang suka tergoda untuk malas-malasan ya. Apalagi kita tuh suka banget nih rebahan, kamu rebahan ini kan. Jadi bingung gitu loh gimana cara biar kita tuh termotivasi gitu. Kira-kira Kakak ada saran nggak dari Kakak? Kalau dari aku sih pesannya yang paling pertama itu kalian maksimalin di tugas sehari-hari. Karena yang paling ngaruh itu di tugas-tugas tersebut, apalagi kalau misal tugas praktek. Nah, kalian harus maksimalin di tugas itu. Sedangkan kalau misal ulangan itu aku kayak gak terlalu gimana-gimana sih, karena aku aja, jujur aja ya, belajar buat ulangan itu sehari sebelum, bahkan semalam sebelum. Sama banget kayak itu tuh ya Kak sih. Jadi kita tuh kayak kadang bingung juga, cuman mungkin ya mengalir-ngalir aja sih paling ya kayak. Terus ada lagi gak Kak kira-kira saran-saran lagi gitu? Kalau sarannya sih mungkin dari pertemanan aja sih. Kalian pastiin punya temen yang punya ambisi yang sama. Nah itu tuh kayak ngebantu banget kalau misal kita punya tujuan. Jadi kalau misal tujuan kita sama nih, jadi kita tuh berprosesnya juga bersama-sama juga. Gitu. Kalau misalnya soal kampus gitu, kakak tuh gimana sih cara milih jurusan yang pas banget buat kakak gitu? Kalau jurusan yang pas ya, awalnya itu tentu aja sih kita tuh dari feeling kitanya ya, kita tuh lebih minat ke pelajaran apa nih di SMA. Nah kebetulan aku tuh anaknya MIPA banget ya, jadinya aku tentunya milih biokimia sama matematika karena emang itu yang relate banget kan. Tapi kalau fisika aku enggak sih ya. Suka fisika juga tapi enggak milih gitu di perguruan. Tapi ada gak sih alasan kenapa kakak tuh bisa pengen masuk ke MIPA gitu? Jujur aja ya, karena waktu SMP nilai IPS aku, nilai ulangannya 52. Nah disitulah aku kayak, oh kayaknya bakat aku bukan di IPS deh. Ya udah aku masuk MIPA. Ternyata emang bener aja sih aku lebih enjoy di MIPA. Terus kakak minta saran lagi nggak sih ke orang lain gitu? Soalnya jujur kadang kita tuh mau minta saran lain itu canggung nggak sih? Bener. Jadi kadang kayak minta saran nggak ya? Tapi takutnya saran yang dia kasih tuh malah jatuhnya tuh jadi menjerumuskan kita juga karena kita juga nggak tahu deh dia ngasih sarannya bakal sesuai apa enggak. Iya. Kalau aku sih suka minta saran juga, apalagi kalau misal ke kakak kelas. Tapi mungkin diambilnya itu yang pas atau serg sama aku aja. Kalau misal gak serg kayak, oh ya udahlah, didengar dulu aja. Kalau misal dilakuin apa enggaknya mah, gimana aku aja. Keputusannya kan ada di aku juga. Tuh. Terus ada gak sih kayak idol atau seseorang yang bikin kakak tuh termotivasi gitu? Ada idol K-pop. Siapa? Jang Won-young. Oh udah itu mah udah kita sehati tuh udah sama banget itu. Karena kayak udah cantik, pinter juga. Aku coba. Keren banget sih itu benar-benar jadi motivasi banget ya Kak ya. Tuh. Terus juga nih Kak, selain Kakak termotivasi juga,
kira-kira nih kakak ya, setelah ini mah mungkin agak keluar dari ini ya, cuman pasti kakak ngerasa gak sih ketika udah masuk atau diterima jadi siswa eligible tuh gimana sih perasaannya kak? Kalau aku ya perasaannya itu kayak seneng banget, apalagi kalau misal udah ngelihat urutannya kayak alhamdulillah ya Allah, aku bisa di posisi itu. Jadi aku tuh kayak ya udah milih jurusannya ya gimana suka-suka aku aja gitu, gak perlu khawatir. Kalau aku kebalikannya dari Kenin sih, aku sih lebih pengen nanya sebelum tahu eligible di urutan keberapa gitu ya kakak tuh. Sebelum itu perasaan kakak tuh kayak gimana sih? Nah, kalau aku sih gak ada perasaan gimana-gimana ya, tapi aku tuh kayak dapet spoiler dari teman-teman aku gitu yang suka ke BK. Kayak, kamu tahu gak, kamu di urutan ke segini loh. Jadi kayak, oh my god. Udah dapat spoiler duluan jadi gak deg-degan, jadi gak asik. Jadi gak kerasa deg-degan gitu kan? Ya, jadi gak terlalu kayak senengnya udah di awal. udah telat ya kan, udah tahu duluan ya. Terus kan nih, kakak udah tahu nih kan, kalau misalnya kakak nih udah masuk peringkat eligible yang lumayan bagus kan. Terus kakak udah ada persiapan belum nih buat nanti masuk perguruan tinggi? Kalau persiapan aku ya, kalau misal di SNBP itu kayak udah tinggal jalur langit. Tinggal doanya aja. Terus kalau misal untuk SNBT ya, kalau aku sih baru belajar yang dasar-dasarnya dulu aja, tapi aku lebih fokus di PK sama PM. Pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Karena aku itu lebih suka di bidang menghitung-hitung itu. Karena kalau misal di literasi, aku tuh kayak mumet duluan karena ngelihat tulisannya itu kayak banyak banget. Pusing duluan. Berarti emang lebih suka nonton gitu ya? Pasti. Terus ada gak sih kayak kesalahan-kesalahan kakak yang sebelum-sebelumnya gitu yang bikin nyesel kakak di persiapan kakak yang sekarang? Persiapannya mungkin kurang matang sih kalau aku. Jadi kayak di akhir-akhir kelas 12 baru kayak bener-bener. Jadi di awal itu kayak aku tuh masih nyantai-nyantai aja gitu. Waktu kesini-kesini akhir-akhir baru panik. Mungkin ini juga jadi motivasi buat kita berdua dan juga teman-teman yang ada di rumah nih, biar supaya kita tuh lebih mempersiapkan diri, terus biar supaya matang gitu dari awal. Kalau bisa dari kelas 10 aja sih. Tuh guys, dengar. Dari kelas 10 guys, jangan mepet-mepet. Jangan kayak tugas yang di deadline yang mepet nih, jangan. Jangan kayak kita. Dah, 10 belum ada kepikiran apa-apa. Iya. Terus baru kepikirannya tadi kelas berapa tuh? Nah, kalau kelas 10 itu aku belum kepikiran apa-apa. Terus kelas 11 udah ada kepikiran nih buat kuliah di mana, jurusan apa. Tapi waktu kelas 11 itu pilihan aku tuh sangat-sangat idealis karena peminatnya itu sangat banyak. Sedangkan daya tampungnya itu sedikit. Terus waktu kelas 12 aku konsultasi ke BK. Nah, disitulah aku udah mulai realistis. Di situ aku mulai nyari jurusan dengan peluang masuk yang lumayan dan daya tampungnya itu banyak juga dan aku suka di jurusan itu. Berarti kita cari tahu dulu ya, berarti ya riset dulu lah ya, biar kita nggak menaruh harapan terlalu tinggi gitu. Jadi benar-benar harus persiapan dari sekarang banget ya kayak. Jadi pusing ini nih. Aduh. Jadi makin deg-degan aja nih, apalagi bentar lagi kita kelas 11 ya. Iya, kita harus milih jurusan sih, Nin. Kita pilih paket, kita beda kurikulum. Tapi Kak, semasa kakak kurikulum Kurtilas nih, kurikulum 13, kira-kira ada nggak sih kakak yang mau ngasih tahu ke kita tuh kalau misalkan milih mapel yang pengen kita minati nih harus dari apa dulu? Pertamanya sih boleh dilihat dari nilai rapot kalian besarnya itu di mata pelajaran apa. Terus kalian tanya sama diri kalian sendiri, kalian suka gak sih sama mapel itu? Nah, yang paling penting itu sih kalian tanya sama diri kalian sendiri, sejujur-jujurnya. Itu kalian beneran minat apa enggak, karena takutnya nanti kedepannya itu kalian tuh enggak enjoy. Iya, takutnya di akhir tuh kayak aduh ibu ada salah ini gimana bedanya nggak bisa pasti gitu ya. Terus pernah gak sih kayak ke distract sama suatu hal gitu? Kalau ke distract ya mungkin ada mungkin masalah pribadi, tapi ke distract-nya itu kayak cuman sebentar aja. Selanjutnya fokus lagi aja, lebih fokus aja. Tapi Kak, kalau misalkan nih ya kakak udah fokus nih, nah langkah selanjutnya dari fokus ini kakak akan tetap di sini atau mungkin udah punya planning baru gitu buat jaga-jaga aja gitu, ada nggak Kak? Kalau planning itu gimana ya, aku tuh
Kalau urusan planning ya, aku tuh kayak harus overthinking dulu baru dapet inspirasi planning itu. Tapi kalau sekarang sih kayak ya udahlah itu dulu aja. Kita lihat dulu hasilnya gimana. Kalau misal mungkin enggak sesuai kemauan aku, ya udah kita bikin planning yang baru lagi. Wah, motivasi banget sih buat kita-kita nih, Nin, apalagi buat kita yang masih kelas 10. Betul. Sangat amat relate ya guys ya buat kehidupan kita, apalagi kita nih bentar lagi udah mau ke jenjang serius. Bahasanya udah jenjang serius ini bentar lagi. Terus yang paling penting tuh kita juga harus bisa menjaga mental ya teman-teman. Betul banget. Apalagi kan kita kayak masih kelas 10 dan mentalnya masih belum terbentuk sebetulnya ya kayak. Oke, mungkin cukup dari kita, dari podcast-podcast kita nih. Ini penting banget nih buat kalian, buat motivasi kalian buat kedepannya juga kayak gimana, betul? Betul banget. Semoga podcast kita kali ini tuh benar-benar membantu buat kalian semua, apalagi kalian-kalian mau masuk perguruan tinggi nih dan masih di tahap-tahap awal alias kelas 10. Betul. Nah, mungkin udah cukup dari podcast kita hari ini. Terima kasih buat Kak Regita. Terima kasih ya sudah mau datang ke podcast kita hari ini, dan terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and share, subscribe juga. Jangan lupa kalian harus pantengin channel kita supaya apa? Supaya kalian bisa dapat lagi topik-topik sama ide-ide bahkan motivasi terbaru dari kita.